Halo semua, selamat datang kembali. Seperti biasa, saya Santiago. Saya benar-benar senang kalian kembali di sini, mau nonton tutorial lainnya. Di video-video sebelumnya, kita udah membahas sebuah software bernama ZebraCat. Kalian bisa melihatnya di layar sekarang. ZebraCat adalah alat bertenaga AI yang digunakan untuk membuat video. Ada banyak cara berbeda yang bisa kamu lakuin untuk itu. Kita udah mencoba beberapa cara tersebut di video-video sebelumnya. Ada alat pembuat AI di mana kamu bisa memasukkan prompt, lalu softwarenya bisa membuat video untukmu. Kamu juga bisa mengunggah, misalnya gambar dan video, lalu biarkan softwarenya mengatur semuanya untukmu dan membuat video. Kamu bahkan bisa mengunggah sebuah URL agar softwarenya membuat video dari URL tersebut, misalnya dari postingan blog atau listing Amazon jika kamu ingin menggunakannya untuk menjual produk, misalnya aja. Kalau kamu belum pernah menonton video-video tersebut, aku benar-benar mengajak kamu untuk mampir ke channel ini dan cek videonya. Jadi kamu bisa lebih mengenal bagaimana cara kerja software ini. Di video kali ini, kita akan mencoba salah satu fitur lain dari software ini, yaitu alat cloning suara. Kita akan mengunggah rekaman suara kita, lalu membiarkan softwarenya mengcloning suara tersebut agar bisa digunakan di berbagai skenario. Sebagai pengingat, aku menggunakan salah satu paket berbayar, jadi aku punya beberapa kredit yang bisa dipakai di software ini. Kalau kamu juga ingin menggunakan salah satu paket berbayar, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu pakai. Sekarang aku akan mematikan kamera supaya bisa menunjukkan layarku dengan lebih jelas. Sampai ketemu di akhir video. Jadi ini adalah halaman utama ZebraCat. Ini adalah 3 proyek yang sudah kita kerjakan di video-video sebelumnya. Di video kali ini kita akan menggunakan alat ini, yaitu alat cloning suara. Di sini, kamu bisa mengunggah file yang udah berisi rekaman suaramu. Aku sendiri cuman pakai aplikasi Voice Memos di ponselku dan membaca cerita pendek yang dibuat ChatGPT tentang naga di luar angkasa. Jadi aku tinggal pilih di sini, kamu bisa mendengarkannya. Jadi ini adalah sampel yang akan aku unggah ke ZebraCat. Aku akan berbicara selama beberapa menit seperti yang kamu lihat. Audio yang aku rekam berdurasi 2 menit 14 detik karena softwarenya minta minimal audio berdurasi 2 menit. Dengan kualitas tinggi, pengucapan yang jelas, dan tanpa suara latar. Setelah kamu mengunggahnya, kamu tinggal klik clone. Softwarenya melakukan itu hampir secara otomatis. Prosesnya benar-benar cepat, cara kerjanya seperti itu. Jadi, kalau kita pergi ke halaman utama, di sini ada beberapa proyek yang berbeda. Aku akan tunjukkan di mana kamu bisa mengakses suara yang udah kamu clone. Kalau kamu klik 3 titik di salah satu proyek yang sudah kamu buat, lalu klik edit, kamu akan dibawa ke editor. Kalau kamu pergi ke bagian voice di pojok kiri atas, kamu bisa klik opsi yang bertuliskan change. Lalu kamu akan dibawa ke semua suara yang ada di perpustakaanmu. Kamu bisa klik clone voices, lalu pilih dari suara-suara yang udah kamu unggah. Kamu bisa klik tombol play untuk mendengarkannya. Berhenti sekadar scroll, mulai percakapan. Kamu bisa memilihnya dengan klik Update Voice. Softwarenya akan membutuhkan beberapa detik untuk memperbarui voice-over di videomu. Kamu bisa klik play untuk mengeceknya. Aku melangkah ke dalam hutan redwoods kuno saat fajar, kabut berputar di sekelilingku seperti kerudung, pepohonan raksasa itu terbangun dengan gemuruh yang tenang. Kamu bisa melakukan itu dengan proyek yang udah kamu buat sebelumnya atau yang baru lagi. Kamu bisa klik Create Video, lalu pilih dari prompt yang tersedia. Misalnya, kita ingin membuat video tentang menyederhanakan pikiranmu. Aku akan membuatnya menjadi video berdurasi 60 detik, lalu aku akan menghasilkan skripnya. Aku akan memilih salah satu dari 2 skrip ini. Untuk video ini, aku akan memilih video AI, bukan gambar AI yang bergerak. Aku akan memilih gaya seperti Van Gogh. Aku akan membuatnya dalam format video rasio 16:9. Di sini, pada bagian suara, sekali lagi, kamu bisa klik ubah. Kamu bisa pergi ke Clone Voices dan pilih suaramu yang udah kamu buat sebelumnya. Aku akan membiarkan caption, voice over, dan musik tetap aktif. Kali ini, aku ingin musiknya bernuansa menegangkan. Sekali lagi, kalau kamu sudah membuat brand kit, kamu bisa memilihnya di bagian proses ini. Lalu kamu bisa menghasilkan storyboard-nya. Kamu hanya perlu menunggu beberapa menit agar softwarenya membuat storyboard. Jadi softwarenya akan membuat adegan-adegan seperti yang udah aku tunjukkan di video-video sebelumnya. Kamu bisa menganimasikan setiap adegan secara spesifik. Aku akan klik animate untuk semuanya supaya gambarnya bergerak, dan aku tinggal menunggu softwarenya menganimasikan masing-masing adegan.
Menggunakan model AI yang dipilih, yaitu Kling AI 2,5 Pro. Kalau kamu masuk ke setiap adegan tertentu, kamu bisa memilih cara adegan itu akan dianimasikan. Misalnya, di sini tertulis kamera perlahan mendekat ke subjek, sementara gerakan alami membuat adegan terasa hidup. Kamu bisa menggunakan AI untuk memperhalus animasinya lagi, atau bisa juga dibiarin seperti itu aja. Setelah setiap adegan dianimasikan, kamu bisa melihat animasi yang dibuat software hanya dengan mengkliknya. Kalau kamu suka dengan hasilnya, kamu bisa membiarkannya seperti itu. Atau kamu bisa klik reanimate di sini dengan opsi ini, atau hapus animasinya sama sekali. Jadi, softwarenya udah menganimasikan adegan-adegan yang saya pilih. Setelah itu, saya bisa klik finalize video. Saya bisa memilih, ya, saya ingin 2 adegan tetap statis, dan saya bisa klik lanjut tanpa animasi. Lalu softwarenya akan membawa saya ke editor, bagian dari prosesnya. Di sini kita bisa klik tombol play untuk melihat seperti apa videonya. Saya tenggelam dalam tumpukan barang, terasa sesek di bawah tumpukan benda yang sebenarnya udah nggak saya butuhin lagi. Seperti yang kamu lihat, suara yang digunakan di sini adalah cloningan suara saya, dan hasilnya benar-benar luar biasa dalam meniru suara saya. Sekali lagi, kamu bisa bereksperimen dengan berbagai bagian editor, kamu bisa menambahkan elemen, menambah transisi, mengganti musik, memfilter warna di setiap adegan tertentu, atau menambahkan teks. Kalau kamu ingin menonjolkan bagian tertentu dari video, kamu bisa mengubah caption di setiap bagian video. Kamu juga bisa memindahkannya jika caption itu menutupi sesuatu yang ingin kamu tampilkan. Dan sekali lagi, kamu bisa mengganti voice over-nya, tapi saya ingin tetap menggunakan suara saya sendiri supaya kamu bisa lihat bagaimana software ini bekerja. Dan kalau semuanya udah sesuai dengan yang kamu inginkan, kamu tinggal klik ekspor, lalu pilih resolusi video dan kualitas kompresi, kemudian klik siapkan video untuk diunduh. Setelah itu, software akan memproses videonya, dan proses ini akan memakan waktu beberapa menit. Sekarang, mari kita lihat hasil yang dibuat oleh software ini. Aku tenggelam dalam tumpukan barang, merasa sesak di bawah tumpukan benda yang sebenarnya udah nggak aku butuhkan lagi, merasa tersesat dan kewalahan setiap hari sekarang. Lalu aku menemukan minimalisme, rasanya seperti menghirup udara segar. Semuanya berubah ketika aku mulai merapikan dan menyingkirkan barang-barang di sekitarku. Sungguh, saat aku melepaskan beban-beban yang tidak perlu, perlahan-lahan aku merasa beban di pundakku terangkat. Rasanya seperti akhirnya aku bisa bernapas lega lagi, entah kenapa, penuh kelegaan. Semakin sedikit yang aku miliki, semakin jelas pikiranku. Dan dengan kejernihan itu, datang juga rasa bahagia yang udah lama nggak aku rasain. Rasanya benar-benar membangkitkan semangat, entah kenapa. Hal-hal sederhana kembali membawa kebahagiaan untukku, buku bagus untuk dibaca, jalan santai di taman dekat rumah, rumah yang bersih dan rapi. Semuanya terasa begitu damai dan menenangkan. Sekarang, kubagikan perjalananku ini, semoga bisa menginspirasi kamu menemukan jalan minimalisme, kejernihan, dan kebahagiaan juga. Mari mulai bersama, perlahan. Jadi, inilah video yang dibuat oleh perangkat lunak dengan suaraku. Perangkat lunak ini memahami lalu menerapkan gaya yang aku pilih, yaitu gaya Van Gogh. Seperti yang kamu lihat, semua caption sudah ada di video, dan kata yang sedang diucapkan disorot. Itu sangat membantu. Secara keseluruhan, ini adalah video yang sangat bisa digunakan untuk berbagai proyek. Kalau kamu klik 3 titik di kanan bawah sini, kamu bisa mengunduhnya supaya bisa disimpan di komputermu dan digunakan untuk berbagai proyek. Seperti yang kamu lihat, menggandakan suara kamu semudah itu dengan menggunakan ZebraCat. Hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk mengunggah audio dan agar perangkat lunak ini bisa menggandakan suara kita. Kamu kemudian bisa menggunakan suara itu di proyek yang udah kamu buat atau di proyek baru juga. Perangkat lunak ini menghasilkan suara yang sangat realistis, lengkap dengan intonasi dan berbagai cara orang berbicara. Sekali lagi, jika belum nonton video ZebraCat sebelumnya, silakan mampir ke channel ini dan tonton videonya. Saya Santiago. Saya benar-benar senang kamu sudah menonton tutorial ini, dan tanpa berlama-lama lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Dadah!